Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Bonjour. Je voudrais la carte de menu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appetit. Tanggapan Ustaz tentang postingan terbaru Abu Janda mengenai menghina Rasulullah. Ya, di dalam Islam, perspektif fikih Islam, menghina Nabi Muhammad hukumnya murtad, halal darahnya, harus dibunuh. Ada satu riwayat sahih sampai kepada kita, saudara. Tak kala seorang Yahudi yang suka menghina, mencaci maki Nabi Muhammad, namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia menghina Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata di depan para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi tebusan untuk si Ka'ab al-Ashraf yang menghinaku itu? Lalu seorang sahabat Nabi, namanya Muhammad bin Maslamah, tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Ka'ab al-Ashraf, ketok pintu rumahnya, begitu keluar, satu goresan pedang dia penggal kepala Ka'ab al-Ashraf, saudara. Diangkatlah kepalanya di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang udah kutebus untukmu ya Rasulullah, si penghinamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Muhammad bin Maslamah, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Luar biasa, jangan hina Nabi kami kalau nggak mau digorok. Ada seorang makhluk durjana yang menghina, mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si Abu Bangsat Al-Tololi, penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimaafkan saja, karena Nabi Muhammad sebagai seorang nabi mengajarkan untuk menjadi pemaaf. Uniknya, kalau Presiden Joko Widodo yang dicaci maki, dihina, direndahkan, maka pelakunya harus diciduk, laporkan polisi, dijebloskan ke penjara. Kutil babi. Hari Jumat, alhamdulillah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang Nabi itu kan orangnya lembut, orangnya pemaaf, orangnya tidak mudah tersinggungan. Jadi kalau seandainya Nabi dihina, ya Nabi nggak akan tersinggung dan pastinya akan memaafkan orang-orang yang menghinanya. Benar, itu kan Nabi. Tapi kita kan bukan Nabi. Dan kalau kita bukan Nabi, ya contohnya beda. Makanya kalau kita lihat Umar bin Khattab, kita lihat Abu Bakar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali, mereka adalah orang-orang yang kalau Nabi dihina, mereka tersinggung, mereka marah, mereka akan memproses orang-orang yang menghina Nabi. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sudah punya cinta, ya pasti dia akan mau untuk menampakkan kecintanya itu. Ya masa sih kalau seandainya bapak kita dihina aja kita marah, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina kita nggak marah? Ini kan ada sesuatu kelainan. Terus ada yang bilang, enggak, kalau bapak gue dihina gue juga nggak marah. Ya terserah lo deh, ya berarti itu ada masalah sama lo, bukan sama gue. Yang berikutnya ada lagi yang bilang, itu kan bukan karikatur Nabi, kan mereka nggak pernah ngeliat Nabi, kalian juga nggak tahu Nabi, jadi ya ngapain tersinggung, itu kan bukan karikaturnya. Gini deh, coba nanti besok kalau misalnya kita punya temen ya, kita kasih temen kita gambar cabe, lalu bilang, ini anunya bapakmu ya. Kalau nggak palanya di sliding gitu. Kenapa? Ya karena penghinaan itu ya nggak harus pakai gambar asli. Lagian kalau seandainya itu gambar asli ya nggak ada masalah gitu loh maksudnya. Tapi kan justru karena tidak ada satupun yang bisa menyamai Rasulullah, justru itulah kemudian ketika digambarkan, apalagi digambarkannya dengan yang sangat ekstrim gitu ya, dengan sangat menjijikkan, dengan sangat misframing itu, maka ini menjadi masalah besar. Makanya kita harus tahu, jangan sampai kita ikut-ikutan. Tapi ya memang inilah yang namanya cara Allah menunjukkan kepada kaum muslim. Jadi ada orang-orang ketika ketua partainya dihina, ketika pemimpinnya disindir, ketika kemudian ya taruhlah atasannya dikritik gitu ya, itu langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya, bahkan sampai ngelapor polisi, bahkan sampai segala macam lah dilakukan. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, mereka mencari-cari alasan.
Intinya adalah kita tidak boleh marah, kita tidak boleh boykot dan segala macamnya. Boykot tidak menyelesaikan masalah dan seterusnya. Betul, boykot nggak menyelesaikan masalah. Tapi itu adalah yang paling ringan yang kita bisa lakukan ketika kita merasa sayang pada Nabi Muhammad SAW yang sekarang sedang dihina terang-terangan oleh Perancis dan pejabat-pejabatnya dan pemimpinnya tentunya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, harusnya kita mikir. Dan harusnya ketika kita mencintai Rasulullah SAW, kita melakukan apapun yang kita bisa. Dan yang paling ringan adalah dengan memboikot produk-produk yang kita bisa boikot. Nah, ini yang kemudian harus kita tahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita mencintai Rasulullah, karena itu adalah bagian daripada cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Tapi saat ini dunia sedang dihebohkan oleh seorang presiden Perancis yang telah menghina Nabi Muhammad SAW secara sistematis. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, umat Islam telah merespon dengan respon yang sangat baik, dengan caranya masing-masing, sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di antara saudara-saudara kita, ada yang mengajak untuk memboikot produk-produk Perancis. Bahkan ada yang mengajak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Perancis itu sendiri. Ada pula yang mengajak untuk meningkatkan kajian-kajian mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Dengan semua caranya, beliau, saudara saya adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru membela Perancis, membela orang-orang yang menjadi antek-antek pembenci Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita masuk dalam kelompok itu, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tapi mari kita bergabung dalam kelompok pecinta Nabi Muhammad SAW. Caranya, malam nanti diantaranya saya mengajak Anda semua, ramaikan dunia maya, ramaikan jagat raya dengan tulisan-tulisan yang menarik tentang Nabi Muhammad SAW. Tulisan-tulisan yang cakep, meme-meme yang menarik di profil-profil picture kita, di channel-channel YouTube kita, sehingga kita tunjukkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Jadikan nanti malam dan esok hanya untuk Rasulullah SAW. Jadikan WhatsAppmu nanti malam dan esok hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadikan YouTubemu nanti malam dan esok hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Semua tentang Rasulullah. Cerita yang Anda miliki tentang Rasulullah, sampaikan. Tulisan yang Anda miliki tentang Rasulullah, sampaikan. Kalau Anda ahli untuk membuat meme-meme, buatlah meme-meme tulisan yang menarik, tulisan yang baik tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan cintamu pada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, kalau kita betul-betul sepakat, sejalan untuk menunjukkan pada dunia maya, menunjukkan pada dunia, kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, maka efeknya adalah anak-anak kita akan melihat bahwasanya bapaknya cinta Rasulullah. Ya, pasangan hidup kita akan melihat bahwasanya pasangannya cinta pada Rasulullah. Kemudian akan kita miliki rasa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan melihat diri kita sendiri. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Allah Ta'ala, untuk Nabi Muhammad SAW. Mulai dari cara kita berpakaian, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari cara kita bersikap, mulai dari cara kita duduk dan berjalan. Semua sendi kehidupan kita. Apakah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata kita masih jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah momen buat kita semua untuk lebih belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Belajar tentang Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian sudah terdapat suri, teladan, contoh yang terbaik. Gak ada contoh yang seperti Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya contoh adalah Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, mulai nanti malam sampai hari Jumat, kita semarakkan dunia maya dengan tulisan-tulisan, dengan video-video, dengan solawat-solawat, qasidah-qasidah, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, menunjukkan cintamu pada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semua dalam kelompok barisan pecinta dan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.